Pokoknya tugas kita, tugas cowok cuma culik bawa ke rumah. Sampai ke rumah itu udah urusan saudara-saudara cewek kita. Everyone here knows that men kidnap their future wives. That's just how it is. Jadinya stigmanya udah nggak ada lagi nih yang mau sama dia nih, karena dia udah kotor. Walaupun kenyataannya dia sebenarnya nggak pernah ngapa-ngapain. Ini cukup banyak yang request ini, makanya hajar aja lah udahlah ke bagian investor yang utama kan. Dan emang udah lama juga ya kita ya nggak ngebahas tradisi-tradisi unik di dunia ya. Makanya sekarang gue mau bahas tradisi pernikahan yang unik di Kyrgyzstan. Tradisi di mana seorang cowok bakal nyulik wanita idamannya buat dinikahin. Ini daripada unik, lebih ke gila sih ini ya. Bukannya kenalan baik-baik loh, ketemu orang tuanya baik-baik, malah diculik, jir. Dan ternyata walaupun udah dianggap biasa di sana, tapi ternyata tradisi ini tuh nimbulin masalah pelik juga loh. Sampai banyak pihak yang pengen tradisi ini dihapus. Ini gue penasaran sama asal-usul tradisinya sih, kok bisa-bisanya ya ada tradisi begini ya. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas tradisi nyulik wanita idaman buat dijadiin istri di Kyrgyzstan. Di Learning by Googling. Sebelum mulai, ini mungkin nanti gambar-gambar pas proses nyuliknya, video-videonya itu gue taruh di tempat biasa aja ya. Kalau di sini agak-agak rawan buat nafkah nih soalnya nih, bisa fragile ntar warna dolarnya. Oke, buat yang mungkin belum tahu, Kyrgyzstan ini adalah negara di Asia Tengah yang dulunya jadi bagian dari Uni Soviet. Tapi terus mereka merdeka di tahun 1991. Populasi Kyrgyzstan tuh tergolong dikit, cuma sekitar 6,6 juta atau 6,7 juta orang doang di tahun 2013. Dan mayoritas masyarakat itu bisa dibilang masih tradisional. Ya gimana nggak tradisional? Kalau menurut Britannica, di tahun 2018 aja, 66% dari total penduduk di Kyrgyzstan tuh tinggalnya di pedesaan loh. Cuma 34%-nya yang tinggal di kota. Dan gara-gara ini juga makanya kebanyakan penduduk sana tuh masih megang kuat tradisi setempat. Karena ya mereka belum terlalu ke-expose sama modernisasi kan. Dan dari sekian banyak tradisi di sana, ada satu tradisi Kyrgyzstan yang cukup kontroversial. Tradisi yang banyak dikecam sama organisasi kemanusiaan. Tradisi bride kidnapping atau tradisi penculikan pengantin. Kalau menurut The Conversation, penculikan pengantin ini tuh adalah apa ya? Kejadian, fenomena, praktek kali ya. Praktek yang banyak dianggap sebagai tradisi turun-temurun lah. Praktek yang jadi tradisi di mana pihak laki-laki dan kerabatnya bakal ngincer satu perempuan buat diculik. Dan perempuannya ini bebas ya, bisa orang yang dikenal, atau bisa juga orang yang baru sekali ketemu terus si cowok langsung suka, itu juga bisa. Atau bisa juga orang yang bener-bener asing, bener-bener nyulik orang random aja udah, yang penting ada. Ya sebenarnya si cowoknya nggak suka-suka banget, tapi yang penting ada lah buat diperistri lah, itu juga bisa loh. Jadi bisa kayak, aduh itu cewek gue nggak suka-suka banget sih, tapi udah harus nikah, gue udah pengen nikah gue. Ya udahlah culik aja lah, gitu juga bisa. Jadi si cewek ini diculik buat dibawa ke kediaman si laki-laki penculiknya. Dan di situ nanti dia bakal dibujuk-bujuk tuh sama kerabat perempuan dari keluarga si laki-laki. Kayak sama ibunya, neneknya, bibinya, atau sepupu perempuan si laki-laki. Dibujuk biar si cewek yang diculik ini mau dinikahin sama penculiknya. Dibujuk terus sampai si cewek mau, sampai si cewek setuju dan dipakein kerudung pernikahan gitu. Sebagai simbol kalau akhirnya diterima nih lamarannya sama si cewek. Lamaran barbarnya diterima nih akhirnya nih. Nah ini biasanya proses pembujukannya ini bisa lama juga loh berlangsungnya loh. Bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ya pokoknya dibujuk terus sampai si cewek ini berhenti nangis, sampai dia berhenti ngeberontak, sampai dia akhirnya setuju buat jadi pengantin. Yang cewek coba sampai sini gimana nih tanggapannya nih? Kalau gue sih ngeri ya. Kalau lu gimana nih? Silakan komen. Lembaga usundai. Sülüyorsun pışık tavarsı, panangin, ala kaçıp gelişet. Anan oturat. Anan ıntımaklı olup normalle okatlık varsa. The custom, the taking her up off the street. Is that how people got married when you were little? Анан эмне? Мен турмушка чыкканда алга чыгып. Tambahan dikit, bahkan saking dianggap biasanya di sana, kalau ada terjadi penculikan cewek begini, masyarakat sekitar tuh nggak panik loh mereka loh pas ngeliatnya loh. Nggak khawatir begitu. Malah pada cengar-cengir mereka. Tuh lihat aja tuh, bocah-bocah juga cengar-cengir aja mereka. Mereka kayak, asik ada yang mau tiba-tiba kawin nih. Nyantai aja gitu mereka. Bisa gitu ya. Kalau menurut Radio Free Europe disebut, kebanyakan masyarakat Kyrgyzstan tuh nganggep kalau penculikan pengantin ini nih adalah tradisi turun-temurun yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Sejak zamannya Manas, dari The Epic of Manas. Sosok pahlawan yang terkenal banget di Kyrgyzstan. Menurut mereka, Manas inilah yang ngenalin tentang penculikan pengantin yang akhirnya jadi latar belakang dari tradisi ribuan tahun ini.
Makanya sampai sekarang masih dipertahanin nih. Ya orang-orang sana mungkin mikirnya ini tradisi yang dibikin sama pahlawan kita loh, masa mau kita tinggalin? Padahal ternyata nggak ada bukti atau jejak sedikit pun yang nunjukin kalau praktek ini nih pernah dilakuin sama Manas. Dan nggak ada bukti juga kalau praktek ini udah dilakuin selama ribuan tahun. Bener-bener dicari lewat tulisan sejarah manapun nggak ada yang nyebutin soal ini. Bahkan di epos The Epic of Manas juga sama sekali nggak ada. Lah, nggak ada tuh kata-kata culik pengantin segala macam tuh nggak ada. Jadi ini kayak entah siapa yang pertama kali bikin ceritanya, dia bilang ini tradisi dari Manas, disebar, dipercaya sama orang-orang, dan akhirnya dilakuin sampai sekarang. Padahal ceritanya nggak valid loh. The oral tradition of Kyrgyzstan is the Manas epos. Manas is the authority. If there's a Kyrgyz tradition, it should be in Manas. Manas is Kyrgyz, Kyrgyz is Manas. And there's no stories of kidnapping in the oral tradition. Malah beberapa sumber bilang kalau penculikan pengantin ini tuh baru munculnya di beberapa dekade terakhir. Kalau menurut Gender in Geopolitics Institute disebut sebelum abad ke-20 tuh nggak ditemuin sama sekali adanya praktek penculikan pengantin kayak gini. Praktek ini baru muncul di periode Uni Soviet dan meningkat banget di tahun 1940-an sampai 1950-an. Kalau menurut Russell Kleinbach, sosiolog yang meneliti tentang fenomena penculikan pengantin ini, dia bilang di periode Soviet itu kesetaraan gender di sana tuh kan emang lagi mulai diberlakukan kan. Perempuan akhirnya waktu itu udah mulai merantau buat kerja atau ngelanjutin pendidikan mereka. Nah, biasanya di perantauan cewek-cewek ini pada punya pacar nih dan mereka pengen kenalin pacarnya ke keluarganya. Tapi ternyata pas pulang kampung si cewek ini ternyata udah dijodohin. Nah, disinilah jadinya si cewek sama pacarnya sama si cowok mereka nih bikin skenario penculikan gitu. Pokoknya bikin cerita sedemikian rupa biar disangkanya dia tuh diculik sama cowok lain. Padahal tujuannya biar dia bisa lepas dari perjodohan dan nikah sama orang yang dia mau. Jadi ya awalnya lebih ke akal-akalan ini ya, bukan penculikan beneran ini. Makanya kan penculikan pengantin dalam bahasa Kirgiz dikenalnya tuh dengan sebutan ala kacu, yang artinya tangkap dan lari. Jadi dari sini kelihatan awalnya tuh lebih ke kawin lari gitu ya, dengan skenario seolah-olah diculik. Terus karena banyak yang ngelakuin, jadinya dianggap sebagai tradisi atau budaya sama warga setempat. Dan dilakuin deh tuh turun-temurun. Dan namanya tradisi yang dilakuin turun-temurun kan pasti jadi berkembang kan. Tapi ya di sini berkembangnya jadi malah diculik beneran. Ditambah sama bumbu-bumbu kalau ini awalnya dilakukan sama Manas tadi kan, jadi makin mengakar kuat deh ini. I worked as a seamstress in a nearby town. And of course, I didn't know this man. We met twice. The third time we met, he kidnapped me. He was 14 years older than I was. Everyone here knows that men kidnap their future wives. That's just how it is. I used to think that was normal, and that's how I would start a family. Kalau menurut Commission on Security and Cooperation in Europe disebut sejak kemerdekaan Kirgistan di tahun 1991, masyarakat sana tuh emang apa ya? Emang pengen menyatakan atau menguatkan etnis dan tradisi mereka sebagai cara buat ngejauhin diri mereka dari masa lalu Uni Sovietnya mereka. Jadi bener-bener tradisi lokalnya tuh mereka kuatin biar mereka beda banget sama Soviet. Biar nggak ada jejak-jejaknya sama sekali. Biar orang-orang lupa kalau dulunya mereka tuh merupakan bagian dari Soviet. Segitunya ya. Iya, jadi masyarakat Kirgistan tuh kayak pengen banget nunjukin identitas budaya mereka sebagai negara yang baru. Dan salah satu tradisi yang ditegasin di sini adalah tradisi penculikan pengantin ini yang makin banyak terjadi dan dianggap sebagai tradisi setempat. Kalau menurut PBB, setiap tahun seenggaknya ada 12.000 penculikan pernikahan yang terjadi di Kirgistan. Tapi dari sekian banyak, cuma 1.500 aja yang ngajuin proses hukum. Sisanya ya terima dan pasrah aja udah, mau gimana lagi. Tapi ini banyak amat, Jir, 12.000 penculikan. Banyak loh ini loh, buat negara yang penduduknya berapa tadi? 6,6, 6,7 juta kan? Ini masuknya banyak banget loh, 12.000 loh. It's illegal. And it violates women's rights. But usually the men say they too will kidnap their bride. Every year, 15,000 women are kidnapped and forced into marriage in Kyrgyzstan. And that's only the official figure. Bahkan kalau menurut Human Rights Watch dibilang, sebanyak 60% pernikahan yang terjadi di desa-desa Kirgistan itu tuh diawalinya sama penculikan pengantin loh. Di beberapa desa bahkan nyampe 80%-nya. Waduh. Dan sama beberapa pihak, penculikan ini juga dianggap merupakan bentuk dari dominasi laki-laki di budaya Kirgistan. Yang patriarkinya berarti masih kuat banget ya. Ya iya sih, ini kan kalau gini caranya kan berarti kan si laki-lakinya tuh nggak mau kalau cintanya sampai ditolak ya. Dan mereka juga nggak mau buang-buang waktu dan buang-buang duit buat deketin dan pacaran. Makanya mending culik aja udah, biar langsung nikah udah. Tahap-tahap saling mengenal, cocok apa nggak segala macem, itu semuanya di skip. Gue suka, gue culik, kawin. Udah gitu aja udah.
Dan nggak perlu ribet mikirin mahar dan pesta pernikahan idaman yang dimau sama si cewek juga kan. Pokoknya tugas cowok cuma culik bawa ke rumah. Sampai ke rumah itu udah urusan saudara-saudara cewek kita. Gimana ngebujuknya biar dia mau nikah sama kita. Kalau dia udah mau nikah ya udah kita nikah. Kalau nantinya dapat pernikahan yang megah, yang meriah ya itu alhamdulillah, itu untung si cewek. Tapi kalaupun seandainya dapat pernikahan yang biasa aja ya tetap si cewek harus nerima. Ini kacau amat ya. Kenapa ceweknya nggak nolak aja? Nah ini sebenarnya ada beberapa alasan nih kenapa berat banget buat si cewek nolak. Masih menurut Human Rights Watch, alasan yang pertama karena nggak semua orang yang diculik itu tuh orang asing. Nggak semuanya orang yang baru pertama kali dilihat. Sebagian yang diculik ini banyak yang udah saling kenal bahkan udah pacaran. Tapi mereka tetap pakai adat penculikan ini biar tetap tradisional. Jadi pas diculik si cewek tuh pura-pura berontak. Padahal sebenarnya dia mau, cuma jual mahal aja dia. Ya buat alasan yang ini karena ya balik lagi mereka udah saling kenal ya sebelumnya ya. Entah itu udah pacaran atau belum, ya minimal mereka udah saling suka lah. Jadi ya pas diculik kayak cuma formalitas aja. Si cewek juga mungkin kayak asik akhirnya gue diculik. Kayak gitu, itu alasan pertama kenapa banyak yang nggak nolak. Yang gitu ada, tapi yang berontaknya karena beneran nggak mau juga banyak ya. Ya kalau yang nyuliknya sama sekali kita nggak kenal kan, ya gimana nggak berontak coba. Мен айттым, анда шаарга барышса. Бул биринчи эле жолукканда айтканда. Ата энемди жиберем же, алып качып кетейинби деп сураган биринчиси. Анан мен сүйлөшкөн жигитим бар, кереги жок деп айткам да. Деп айткам, анан кайра анан кийинки жолукканда эле туулган күнгө деп эле алып качып кетип атпайбы ошо. Nah masalahnya, ini jadi alasan yang kedua juga nih. Di pandangan masyarakat Kirgistan, cewek yang udah ngabisin satu malam di tempat lain, apalagi di rumah cowok, itu tuh bakal dianggap udah nggak suci lagi. Dianggapnya udah murahan, dianggapnya udah kotor. Jadinya stigmanya udah nggak ada lagi nih yang mau sama dia nih, karena dia udah kotor. Walaupun kenyataannya dia sebenarnya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah diapa-apain. Nah ini kan kalau gini caranya kan mau nggak mau si cewek yang diculik tadi kan jadi harus nerima buat dinikahin ya. Karena ya mau gimana lagi coba. Dengan dia diinepin di rumah si penculik semalam doang, dia jadi udah dianggap kotor loh ini loh. Jadi ya ini kan kebayang ya nantinya ya, misalnya dia nolak, terus dia dipulangin, tapi orang-orang tahu dia udah pernah diculik. Endingnya malah nggak ada cowok yang mau sama dia, karena dia udah dianggap kotor, karena dia udah pernah diinepin di rumah cowok lain. Ini berat banget ya jadi cewek Kirgistan ya, edan. Bahkan yang lebih jahat lagi, kalau menurut New Lines Magazine, disebut banyak juga perempuan yang dilecehin sama penculiknya. Biar peluang mau jadi pengantinnya tuh makin besar. Dan kelakuan ini juga yang sempat bikin jadi demo di Kirgistan. Demo karena banyak banget perempuan yang diculik, dilecehin, dan endingnya mereka bunuh diri karena malu. Malu karena nggak mau ngelanjutin hidup yang kayak gitu lagi. Kacau, jir. In many cases, girls who have been kidnapped see suicide as their only way out. It's like a form of protest. That's why our aid agency focuses on this problem. We've even brought the situation to the attention of the United Nations. This isn't a cultural tradition. It's a violation of human rights. Kalau menurut Side Magazine disebut pemerintah Kirgistan sendiri sebenarnya mereka tuh udah ngelarang adanya tradisi penculikan pengantin ini loh sejak tahun 1994. Dan mereka juga ngebatasin usia minimal buat menikah tuh di usia 18 tahun. Aturannya udah dibikin, cuma kenyataannya tetap aja banyak yang ngelanggar, banyak yang nggak peduli di sini. Dan polisinya juga kebanyakan mereka tuh cuek-cuek aja. Ya dari pihak polisi juga mungkin masih nganggapnya ini tuh budaya ya, ini tuh tradisi ya. Jadi kalau mereka ngelihat ada perempuan diculik, ya udah mungkin mereka nganggapnya, oh itu orang lagi cari jodoh tuh. Mungkin nganggapnya gitu. Dan mungkin aja dari pihak polisinya banyak yang dapat istrinya, banyak yang dapat jodohnya dengan cara begitu, kita kan nggak tahu kan. Terus selain itu, walaupun tadi udah ada aturannya kan kalau usia minimal nikah tuh di umur 18 tahun, tapi ternyata masih banyak juga ditemuin pernikahan anak di bawah umur yang nikah secara siri. Jadi menurut agama pernikahannya sah, tapi menurut negara itu tuh nggak sah karena nggak tercatat di mereka. Terus pemerintah sana juga udah nyoba buat ningkatin hukuman buat pelaku penculikan pernikahan. Dari yang tadinya 7 tahun penjara, jadi 10 tahun penjara di tahun 2013. Tapi ya tetap ini nggak terlalu ngefek, masih banyak aja yang ngelakuin itu di lapangan ternyata. Tapi walaupun gitu, sebenarnya kalau menurut Profesor Jarkin Shadimanova dari American University of Central Asia, dia bilang walaupun nggak ada angka resminya, tapi kasus penculikan pernikahan ini tuh sebenarnya sedikit demi sedikit terus menurun loh. Karena masyarakat sana tuh udah makin modern dan makin aware kalau penculikan kayak gini tuh masuknya tindakan kriminal. Dan selain itu banyak juga organisasi sosial yang terus merjuangin hak-hak perempuan di Kirgistan. Biar tradisi penculikan pengantin ini bisa dihilangin dari negara itu. Jadi ya situasinya sekarang kayak kita bahas di awal tadi, kalaupun masih banyak tradisi ini, itu tuh biasanya banyaknya di desa-desa. Karena ya masih tradisional banget kan di sana kan. Kalau di kotanya udah jarang banget sekarang.
Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah tradisi ini harus dihapus atau tetap harus dipertahanin? Karena ya unik mungkin. Silakan komen. The majority of the police and officials in the country don't even know it's illegal, or if they do, they believe it's an old tradition. Oke, sekian Nerbenging kali ini tentang tradisi culik pengantin di Kirgistan. Ini so far cara paling barbar buat dapet jodoh tuh ini kayaknya ya. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah atau mau nanya atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.